Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membandingkan 3 jenis epistemologi yang dipetakan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang ilmuwan filsuf Muslim asal Maroko, dalam bukunya Bunya Al-Aql Al-Arabi yang terbit di Beirut tahun 1993. Karena digagas oleh Al-Jabiri, maka pembagian corak epistemologi ini dikenal sebagai epistemologi Al-Jabiri. Akan tetapi dikenal juga sebagai epistemologi Arab, karena memang agenda besar Al-Jabiri adalah naqad al-aql Arabi, kritik terhadap nalar atau akal Arab. Nah, Al-Jabiri sendiri juga cenderung berpihak kepada nalar Burhani, sehingga ia menggunakan istilah naqad, istilah kritik terhadap epistemologi Arab yang menurutnya cenderung ke arah Bayani dan Irfani. Epistemologi Al-Jabiri selanjutnya juga dikenal sebagai epistemologi Islam karena tradisi nalar Arab yang menjadi objek kritik Al-Jabiri adalah Arab periode Islam, lengkap dengan teks Quran dan hadisnya. Oke, kita akan mulai yang pertama pada dimensi sumber. Pembedaan 3 epistemologi ini pertama dapat kita identifikasi dari sumbernya, bahwa epistemologi Bayani bersumber dari teks ya, atau nas atau otoritas firman Tuhan, wahyu ya. Al-Bayan sendiri artinya adalah penjelasan atau explanation, yaitu penjelasan terhadap teks yang sudah otoritatif dan sudah pasti benar ya. Maka sumbernya adalah teks suci Al-Quran, dan terutama Al-Quran ya, yang kemudian juga sunnah. Sedangkan epistemologi Burhani ini yang berarti argumen yang jelas begitu. Ini bersumber pada al-waqi atau realitas yang ada, baik pada alam ya, pada natural phenomenon, juga realitas yang teridentifikasi pada diri manusia, dan realitas sosial kemasyarakatan ya, dalam peradaban manusia. Oleh karena itu, Burhani sangat bergantung pada budaya dan keilmuan yang dihasilkan oleh upaya manusia atau ilmu al-husuli, kepada ilmu yang dihasilkan oleh manusia. Sedangkan epistemologi Burhani, Irfani yang terakhir, ini bersumber dari pengalaman yang bersifat langsung atau mubasyarah, langsung dengan realitas yang mutlak, dengan Tuhan misalnya, dengan Allah. Jadi sifatnya direct experience, pengalaman yang langsung yang tanpa perantara. Di dalam konteks Irfani ini ya umumnya merasa berinteraksi langsung dengan Allah begitu. Jadi bersumber dari ilmu yang hadir dari perjumpaan semacam itu. Oleh karenanya disebut sebagai ilmu al-huduri ya. Ilmu ini sifatnya pre-verbal, sifatnya terkadang memang tidak bisa dan tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, namun dapat diyakini secara mantap dengan hati atau perasaan manusia. Nah, pengetahuan ini sifatnya juga prelogis ya. Prelogis artinya tidak perlu dijelaskan secara logis, atau justru supralogis ya. Ya bisa melampaui akal biasa, logika biasa. Jadi ini 3 perbedaan ya, baik Bayani, Burhani, Irfani dari sisi sumbernya. Nah,
Yang kedua, kalau kita lihat dari aspek metode, kita juga bisa bedakan di sini bahwa secara metodis, epistemologi Bayani itu menggunakan cara ijtihad, usaha yang sungguh-sungguh, yang oleh Al-Jabiri sendiri ini dimaknai sebagai upaya yang serius memahami teks keagamaan dengan mendekatkan realitas untuk masuk ke dalam otoritas teks. Jadi metode istimbat, ya, penetapan dengan kesimpulan, itu juga dibawa untuk mendekati teks. Bahkan kias pun yang mungkin bersandar tidak langsung pada teks, ya, itu juga sebenarnya merupakan upaya analogi, ya, upaya analogi dengan pikiran agar bisa mendekati teks. Ya. Demikian juga kalau di kalangan mutakalimin ada istidlal atau keharusan untuk berdalil, ya. Ini juga sebenarnya diarahkan untuk mendekati realitas terhadap teks. Nah, jadi memang metodenya bagaimana supaya realitas itu sedekat mungkin sesuai dengan teks. Kemudian yang burhani, ini sifatnya metodenya adalah abstraksi. Baik melalui model tahlili atau analitis, ya, yaitu menguraikan pengetahuan sampai diketahui dasar asal-usulnya atau sebab akibatnya, ya, yang tentunya ini akan mengarah pada eksperimen. Bisa juga dengan model logika atau mantik, yaitu mengoreksi pernyataan atau premis-premis dan bagaimana pernyataan itu punya alur yang jelas sampai pada penyimpulan. Itu diperiksa dengan logika. Jadi burhani lebih pada abstraksi, baik melalui tahlili maupun mantik tadi. Kemudian yang irfani, metodenya menggunakan lebih bersifat batiniah, ya, lebih ke arah zauq, ya. Menggunakan kadang-kadang menggunakan cara-cara yang sifatnya latihan atau riyadhah, bisa kontemplasi dan sebagainya, ya. Bahkan bila perlu, ya, kontemplasinya sampai retreat, menarik diri, bermujahadah begitu, supaya fokus untuk berinteraksi dengan Tuhan misalnya. Lalu berupaya untuk menyingkap tabir, kasyaf, ya, sehingga dapat melakukan hubungan dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara. Atau setidaknya agar ada isyraq, ada semacam tersinari oleh nur ilahi begitu, ya. Maka ini dikenal dengan metode ilmu laduni yang memang sangat populer di kalangan para sufi, di kalangan ilmu tasawuf.